persilahkan kepada Bapak Joni Marsius, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku Deputi Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Selatan menyampaikan sambutan sekaligus motivasi untuk acara siang hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman lama sekali Pak Haji Said, Pak Prof Nugroho, beberapa narasumber tadi yang bagus-bagus, kawan-kawan dari beberapa provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata guru-guru kita, segala sesuatu itu diawali dari niat. Kalau niat kita datang ke sini ini adalah untuk menjalin silaturahmi, maka pahala silaturahmi akan mengalir. Kalau selain silaturahmi, niat kita datang ke sini untuk menambah ilmu, ada lagi hadis yang menyatakan mengenai menambah ilmu. Katanya setiap langkah dari rumah kita menuju tempat mencari ilmu itu dihitung pahala jihad, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya nanya tadi sama Pak Nugroho, Pak saya dikasih waktu berapa saat? Takutnya saya ngelantur, saya bikin beberapa pointer. Kata Pak Nugroho sak sukanya, saya nggak enak juga gitu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulain pembicaraan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joni Marsius, saya pegawai Bank Indonesia. Saya sudah 28 tahun bekerja sebagai Bank Indonesia. 8 tahunnya, kurang dari 8 tahun, saya ditugaskan menjadi Kepala Bank Indonesia. Saya pernah jadi Kepala Bank Indonesia di Tegal. Saya pernah juga menjadi Kepala di Tegal 4,5 tahun. Dan di Provinsi Bengkulu. Dari beberapa hal itu saya saya diundang sama Pak Nugroho sebagai narasumber. Keren ininya, sekaligus juga mengintimidasi leader stock. Nah, leader stock. Jadi saya dianggap leader. Sekarang saya nggak leader lagi sebenarnya. Sekalian izinkan saya bernostalgia. Saya kenal sama Pak Said, Pak Nugroho ini sejak tahun 2013. Sekarang 2022, 9 tahun ya Pak ya, 9 tahun saya berkenalan. Sejak saya sudah, tapi setelah lama nggak jumpa, hampir 9 tahun, saya datang lagi, Pak Said lupa ingat dia dengan saya. Dia bilang, saya tahu Bapak ini dari BI. Nah, begitu saya sebut Semarang, oh iya saya temannya Bu Heni almarhum. Itu perkenalan saya. Izinkan saya sharing, saya tidak sharing mengenai kehebatan, tadi udah di-sharing oleh teman-teman terkait dengan total organik. Saya mau sharing bagaimana kita merubah lingkungan kita based on pengalaman saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama pengalaman saya berhubungan merubah masyarakat atau desa berdasarkan total organik. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa, saya cepat aja. Pertama, saya pernah punya pengalaman membantu masyarakat di Brebes mengubah kesuburan tanahnya menjadi lebih subur. Bapak Ibu sekalian tahu, di Brebes itu pusat bawang merah Indonesia, 30% bawang merah Indonesia itu berasal dari Brebes. Tapi apa yang terjadi di Brebes setelah puluhan tahun mereka menanam bawang, tanahnya itu kalau pakai istilahnya Pak, saya ingat Pak Nugroho bilang, nah tanahnya itu kata orang Jawa tuh udah mendem, udah mabok dia, mabok karena pupuk organik, pestisida, pupuk non organik dan pestisida non organik. Nah, saya punya keyakinan kalau mau memperbaiki kondisi Brebes, perbaikilah tanahnya. Maka jawabannya hanya melalui kegiatan organik.
Waktu itu Pak Nugroho berhalangan sempat membantu kita sebentar, tapi beliau kayaknya lebih konsentrasi ke tempat lain lagi. Ya nggak tahu, karena kalau ke Tegal kan Pak Nugroho harus naik mobil atau naik kereta. Tapi kalau ke Jayapura, ke Aceh kan naik pesawat, lebih keren lah ya. Jadi waktu itu tidak sempat membantu saya merubah mindset daerah wilayah saya itu dengan MA11. Saya mengundang satu perusahaan pupuk yang sudah insap di Solo, namanya PT Acida Tama. Dia mempunyai juga dekomposer yang katanya biangnya itu dari Jerman, Pak, katanya. Dibuat oleh orang Jerman, kita undang, kita buat kegiatan, kita challenge, akhirnya mereka masuk. Dan terus terang aja Pak Nugroho, mereka kayaknya dapat untung gede, Pak, dari kegiatan itu. Dan saya tidak meminta persenan karena dia. Saya mengundangnya masuk. Bapak Ibu sekalian, dari sana saya berkenalan. Selama saya di sana di Brebes, footprint saya atau milestone saya Bapak Ibu bisa periksa. Di sana terbentuk pusat pelatihan bawang merah pertama di Indonesia yang dikelola oleh Pak Hadi Sutomo. Jadi kalau Bapak ketik Hadi Sutomo, sekarang anak-anak kan milenial, nanti akan keluar berita-berita terkait dengan Pak Hadi Sutomo dan Learning Center. Learning Center ini kita membuat 3 strategi, Pak. Kalau seandainya ada provinsi atau orang mau melakukan menanam bawang merah, ada 3 strategi. Tergantung dengan budgetnya, mulai dari yang murah, sedang sampai yang mahal. Kalau yang murah, mereka pelatihan ke pusat pelatihan bawang merah, on farm, off farm. Kalau agak mahal sedikit, mereka mengundang Pak Hadi sekali-sekali datang ke tempat mereka. Kalau yang paling mahal, orang Brebes, beberapa orang petani Brebes itu ikut bertani bawang merah di provinsi yang dituju. Itu yang dipakai oleh provinsi-provinsi, kawan-kawan di provinsi untuk mengembangkan pusat bawang merah di provinsinya. Jadi kalau ada seperti itu bagian strategi yang di-create oleh kita dari BI. Saya juga selama di sana mengembangkan bawang putih. Bawang putih, ada bawang putih di Desa Tuwel di Kabupaten Tegal. Lumayan, Pak, dari 3.000 meter persegi. Sekarang informasi terakhir, luas lahan tanaman bawang putih di Kabupaten Tuwel itu sudah sekitar 500 hektaran. Gitu. Bapak jangan percaya, Pak, dengan saya, Pak. Ini Pak, saya ini pembual. Bapak cek ke sana, Pak, ya. Di sana ada tokohnya, ada kalau di Brebes itu ada namanya Pak Hadi Sutomo, Pak Juari. Pak Juari ini pemilik pabrik pengolahan bawang merah. Dia membuat hilirisasi dan sudah ekspor, Pak, sudah ekspor. Nah, insya Allah ada amal saya, Pak Said, di sana. Pak Said ikut kita kan cari amal. Nggak percaya, tanya sama Pak Juari, tanya Pak Hadi Sutomo, tanya sama Mas Maufur. Di Kabupaten Tegal itu ada namanya Mas Maufur yang mengembangkan bawang putih. Ada Zaki, ada Anto. Ada 3 anak muda. Tadi kan ada anak muda dari Aceh tuh, Mas Ilham ya, yang melakukan itu. Nggak tahu, kayaknya Pak Mami atau Pak Nugroho udah pernah main ke sana ya? Belum pernah. Ke Tuwel? Belum ya. Kita offline, ilmunya offline, karena saya juga muridnya Pak Nugroho, termasuk murid awal-awal belajar mau ya. Saya ikut membawa beberapa botol MA11 ke sana, kita coba-coba. Tapi karena belum begitu populer ya, Pak ya, hanya sebagian kecil saja. 4 tahun saya belum sempat membawa Pak Nugroho ke sana, saya pergi ke Bengkulu. Nah, di Bengkulu, Bapak Ibu sekalian, saya ini kemarin itu ada presentasi dari Bengkulu kah? Enggak? Sudah? Belum? Baru mau ya. Nah, di Bengkulu saya 3 tahun. Ini ada beberapa teman-teman dari Bengkulu, ada beberapa orang juga yang hadir dari petani, dari dinas. Kayaknya Pak Budi udah pulang ya? Pak Budi sudah pulang. Nah, Bengkulu kita sulap. Begitu Pak Joni di sana, kita sulap
Bengkulu ini menjadi pusat atau lumbung bawang merah. Lumbung bawang merah, kalau orang Brebes untuk menghasilkan bawang merah askip 7 ton itu udah, kalau kuda menarik pedatinya itu udah mengeh-mengeh gitu, udah terseok-seok. Itu teman-teman dari Kepahyang di Bengkulu, itu kemarin dihitung sama Pak Mami, itu keluarnya prediksi bawang kering askipnya itu 19,5 ton. Tepuk tangan untuk ini. Petani kilometer tadi katanya 100-200%. Itu Pak, kita udah buktikan di Bengkulu. Nah ini saya mau menyampaikan lesson learned karena waktunya terbatas ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, kita dalam mengembangkan sesuatu, pertama pembelajarannya kita harus yakin. Yakinnya itu kalau bisa paling enggak satu pihak Pak, di level petaninya atau di level dinasnya. Kalau di Brebes itu yakinnya itu di level petani sama di level dinas. Maka kerjaannya atau kegiatan kita itu akan lancar. Kalau di Tuwel, di Kabupaten Tegal, itu level yakinnya itu di level petani Pak. Level ya ini ada orang dinas juga nih. Dinasnya itu ya asal-asal jangan enggak aja lah ya. Jangan enggak aja. Kalau di Bengkulu, yakinnya itu justru bukan di petani, di dinasnya. Level yakinnya. Itu Pak Budi terutama, saya sebut namanya aja, tapi Pak Budinya udah nggak ada ya, di levelnya Pak Budi. Kenapa Pak? Kalau level yakinnya bahwa bertani organik ini akan merubah penghidupannya dia bertani dengan tekun, seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi, maka dia akan mempengaruhi dinas. Dan kalau levelnya itu di level dinasnya akan mencari di levelnya Pak Budi itu ya, di Kepahyang sana, dia akan mencari petani-petani yang komitmen, yang mau, maka berhasil. Dan satu lagi ini teori change ya, perubahan. Memang harus ada pihak Pak, yang benar-benar yakin di level puncaknya. Kalau di Brebes, Ibu Idza Prianti kalau nggak salah, itu yakin dia. Jadi level petani ada 2 syarat jadinya Pak. Syaratnya itu kalau nggak di petani, di dinas yang harus yakin. Dan yang tidak bisa ditawar Pak, itu sebenarnya di level pemimpin. Kalau di Brebes tadi saya sudah jelasin ke Pak Sandi, itu bukan dinasnya Pak. Pak Joni disuruh jelasin. Pak Joni jelasin sama Pak Sandi bahwa DKI itu harus concern dengan penanaman bawang merah di Brebes. Kenapa? Karena kan kita mainnya kalau orang BI kan terbiasa rasional. Sehari Pak, kebutuhan bawang merah di DKI itu 120 ton per hari Pak. Kalau ada 5 truk saja dari bawa bawang merah dari Brebes terhambat, diberhentiin sama polisi dengan alasan yang nggak jelas, itu bawang di pasar induk itu langsung berubah Pak, langsung naik dia. Stok kosong kata pedagang. Nah itu artinya si Pak Sandinya sampai mau bikin kontrak tanam dengan Bu Idza. Yang disuruh jelasin Pak Joni, bukan Pak Dinas. Pak Joni jelasin sama Pak Sandi, saya jelasin. Pak Sandinya sampai begini, sampai ngantuk dia dengerin saya ngomong. Terus di Kabupaten Tegal, selain dari Mas Mahfud dan teman-teman, dinasnya ya tengah-tengah, tapi Bu Umi Aziza, mantan anak petani bawang putih itu sangat mensupport. Makanya cepat Pak, cepat majunya dari 3.000 meter persegi menjadi 500, itu karena peran pemimpin Pak. Bu Umi Aziza itu sampai di waktu pertemuan para bupati, wali kota seluruh Indonesia, dia jadi narsum bagaimana mengembangkan bawang putih di kabupatennya. Itu sangat dominan dia. Dan di Bengkulu kita tidak bisa, kawan-kawan Bengkulu, kita tidak bisa menafikan
perannya Pak Dr. Hidayat. Pak Dr. Hidayat, karena Pak Dr. Hidayat teman lama Pak Joni, sebelum saya masuk Bengkulu saya udah berteman sama Pak Bupati Hidayat ini. Saya ngomong ke mereka, dia ngomong, Pak Joni, kalau ada anak buah saya yang menghalang-halangi, biar saya yang ngadepin, katanya. Wah gitu. Jadi pemimpin penting Pak, kalau mau perubahan itu penting. Dan tentu saja BI-nya, nggak tahu, mudah-mudahan saya tinggal Bengkulu, masih saja Bengkulu menjadi lumbung bawang merah Sumatera ya. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Oh satu lagi, pertama level petani, pemimpin. Yang kedua senantiasa belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Ini salah satunya yang kalau menurut Pak Joni, Pak Said, Pak Nugroho dengan total organiknya dengan MA11 ini adalah sumber yang terpercaya. Dukungan dari pihak tertinggi yang dengan ikhlas tinggi dari BI, Bupati, terus bagian tugas dengan baik dan jaga amanah. Itu menurut saya akhiri itu dengan saya mengutip 2 ayat Pak. Dari Al-Baqarah. Nah, ini saya sudah siapin. Penutup ini saya, ini inspirasi aja. Ini kalau mau catat silakan ini. Al-Baqarah itu adanya di juz 3 ya. Nomor suratnya yang kedua. Saya bacain artinya saja. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti ini, saya pernah sampaikan ke Pak Nugroho nih ya, Pak Said. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini ayat nomor 286 Pak. Menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi perumpamaan orang bersedekah ya Pak. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pengetahuannya. Berikutnya, nah ini ada lagi berikutnya Pak, ayat berikutnya lagi, ayat nomor 262. Orang yang menyimpakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringin apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Nah terkait dengan itu, saya penutup aja. Kerjanya Pak Nugroho belum selesai menurut saya Pak Said. Bengkulu sudah menanam bawang merah. Dari hasil tanamannya itu keluar 36 ton basah ya Pak ya. Keringnya 19,9 ton. Itu harus dicocokkan dengan ayat ini Pak. Ini maksimal yang bisa diraih dari kegiatan pertanian. Kalau padinya itu harus diyakinkan setiap malainya itu mengeluarkan 100 Pak. 100 biji. Kalau belum 100 biji masih ada room untuk improvement. Untuk menaikkannya. Nah Bapak Ibu sekalian, hanya di organik Pak. Setiap tahapan penanaman yang naik. Jadi nggak tahu di tanaman keberapa dia mencapai 100 butir per tangkainya itu Pak. Saya nggak tahu. Nah, ini tantangan. Yang mudah-mudahan Pak Nugroho bisa menjawab. Ya, saya kira itu kawan-kawan sekalian, dan kita bagian dari Pak Nugroho untuk membuktikan tantangannya surat Al-Baqarah 182 dan 80 berapa tadi ini saya sebutkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Joni Marsius, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus motivasi. Beliau adalah Deputi Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.